seperti baru. Tentang apa ya? Simak video berikut ya. Nah, teman-teman semua, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Let's pray and on pray and then my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua kita udah berdoa ya sebelum belajar. Nah teman-teman semua, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nah hari ini kita akan belajar mengenal tentang Asmaul Husna ya. Jadi pekan kemarin kita sudah belajar tentang hadis tentang iman ya. Nah teman-teman pasti sudah belajar juga kan pada sebelumnya kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah atau nama-nama yang bagus ya. Nah Asmaul Husna yang akan kita pelajari di bab ini ada 3 teman-teman. Ada Al-Basir, ada Al-Adl, dan ada Al-Azim. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas cukup 1 aja, yaitu tentang Al-Basir. Nah, teman-teman semua, jadi Al-Basir itu adalah salah satu Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya ini dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Asy-Syura ya, ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, dengan demikian kita meyakini bahwa salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Basir. Ada yang tahu apa artinya Al-Basir itu? Nah, iya betul sekali. Al-Basir itu artinya maha melihat, yang melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Jadi Allah itu penglihatannya itu berbeda ya dengan penglihatan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat apa saja tanpa batas. Misalnya yang di bawah tanah dan apa yang ada di permukaan bumi, serta apa yang ada di langit yang tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang berada di dalam lautan. Berikut kegelapannya juga, ya. Nah, tentunya teman-teman semua, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan mata makhluk, ya, yang dengan kelemahan dan kekurangan memiliki penglihatan yang sangat terbatas. Manusia dan makhluk lainnya tidak bisa melihat benda yang letaknya sangat jauh atau sangat kecil. Manusia juga tidak bisa melihat benda yang tertutup oleh benda lainnya. Nah, beriman dengan sifat Allah Al-Basir ini teman-teman, yang artinya maha melihat, akan menumbuhkan sikap merasa diawasi oleh Allah. Jadi sehingga selalu kita itu berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan. Karena Allah itu maha melihat ya. Allah selalu dapat melihat apapun yang dilakukan. Semua perbuatan yang dilakukan saat sendirian atau di tempat yang ramai, di luar ruangan atau di tempat tersembunyi, di tempat yang terang atau di tempat yang gelap, semua berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan manusia yang baik atau yang buruk, walaupun kecil, itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wah, jadi kita nggak bisa dong diam-diam melakukan sesuatu yang nggak bisa, walaupun orang lain nggak tahu, tapi Allah maha melihat ya.
Nah, Bu Fiska akan cerita nih, ini ada sebuah kisah ya, kisah penuh hikmah tentang sifat Allah Maha Melihat ini. Suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab itu berkeliling meninjau wilayah perkampungannya. Nah, di tengah perjalanan, Umar ini melihat seorang anak kecil, teman-teman, yang sedang menggembala puluhan kambing. Ya, jadi banyak nih kambingnya, ada anak kecil. Nah, dalam pikirannya Umar ini ingin menguji kepintaran anak kecil ini. Ya, apakah dia jujur atau enggak nih anaknya. Nah, kemudian Umar ini mendekati anak kecil itu dan mengatakan niatnya dia ingin membeli seekor kambing yang digembala oleh anak itu. Nah, Umar pun berkata, "Nak, kambingmu saya beli satu boleh?" tanya Umar mengawali perbincangannya. Nah, kemudian anak itu berkata kepada si Umar, "Saya ini anak kecil, saya tidak memiliki hak untuk menjual kambing ini." Ya, dia itu adalah seorang budak. Ya, semua kambing ini milik majikan saya, Tuan. Dia bilang seperti itu kepada Umar. Jadi kambing itu bukan milik si anak ini, dia hanya menggembala saja karena ada majikannya, ya. Jadi kemudian, meski milik majikanmu, kalau saya beli satu, nanti kamu sampaikan kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu gembala ini dimakan serigala 1 ekor, kata Umar. Ya, jadi Umar ini ingin menguji anak tersebut loh, teman-teman semua. Ya, apakah anak kecil ini jujur atau tidak? Jadi pura-pura ya, dia mengajari anak ini untuk berbohong. Kemudian dalam pikiran Umar ini, anak kecil ini pasti akan melepaskan 1 ekor untuk dijual kepada Umar. Ya, namun tak diduga ternyata anak kecil ini memberikan jawaban lain, teman-teman semua. Apa ya kata dia? "Saya tidak mau melakukan itu, Tuan, karena semuanya nanti bisa kelihatan. Meskipun juragan pemilik kambing saya tidak tahu, tetapi Allah melihat dan mengetahui yang saya lakukan." Masya Allah ya. Itu jawab anak kecil itu, teman-teman semua. Mendengar jawaban anak kecil itu, Sayyidina Umar seketika menangis seraya, menepuk-nepuk bangga di pundak si anak itu. Jadi dia bangga sekali ya dari perbincangan antara Umar dengan anak tersebut. Nah, kemudian dari peristiwa ini Sayyidina Umar mendapatkan ilmu dari anak tersebut ya. Nah, tahu nggak apa hikmah kira-kira dari kisah ini? Nah, hikmahnya adalah bahwa Allah itu maha melihat. Jadi manusia itu berbuat apapun terserah mereka, boleh mau berbuat apapun di dunia meski tidak diketahui oleh siapapun, namun Allah tetap melihat. Maka berbuatlah yang baik-baik supaya dicatat dan mendapat balasan kebaikan dari Allah di hari akhirat kelak. Teman-teman sudah tahu ya, setiap perbuatan kita selama di dunia itu pasti akan ada balasannya di akhirat kelak. Jadi teman-teman udah tahu juga nih, di sebelah kanan dan sebelah kiri kita itu ada malaikat yang selalu menjaga, mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan kita. Ya teman-teman semua ya. Jadi hendaklah kita selalu untuk berbuat baik. Walaupun kita sendiri, orang tuanya nggak tahu ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, tapi Allah maha melihat, Allah tahu apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih berhati-hati lagi ya teman-teman ya, dan selalu berbuat kebaikan kepada semua orang, baik kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada adiknya ya. Mudah-mudahan Bu Fiska doakan teman-teman semua menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Jadi itu salah satu sifat Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini tentang Al-Basir, yaitu maha melihat. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, tidak hanya sekedar tahu ya, tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari juga.
Mudah-mudahan kisah yang Bu Fiska sampaikan barusan itu bermanfaat bagi kita bersama. Baik, untuk hari ini sekian materi pembelajaran kita. Jadi teman-teman cukup menyimak video Bu Fiska dengan baik ya. Dan untuk tugasnya hari ini tidak ada teman-teman semua ya. Oke, jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran Bu Fiska semua. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.